Nah, sebelumnya pendahuluan. Pertama, pembangunan. Nah, pembangunan dapat diartikan sebagai proses mengubah alam dan dunia sosial ekonomi yang memungkinkan orang mencapai potensi-potensi kemanusiaannya melalui sarana-sarana ekonomi, politik. Jadi pembangunan itu sebagai upaya untuk mencapai potensi-potensi kemanusiaan melalui ya tentu sarana-sarana seperti ekonomi atau politik. Dalam segi ekonomi misalkan melalui perencanaan penganggaran. Nah, tentu pembangunan itu di setiap daerah itu dilakukan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Nah, kemudian proses pembangunan itu diharapkan itu dapat mencapai adanya kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat ini tentu dapat dicapai dengan perencanaan pembangunan yang mempunyai arti esensial. Nah, menurut Cahyokumolo, ya, yaitu Menteri Dalam Negeri pada waktu itu, setidaknya ada 5 masalah krusial pemerintah daerah sejak atau selama 2016. Nah, salah satunya itu adalah konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. Nah, banyak daerah yang tentu mengalami permasalahan dalam segi konsistensi dokumen perencanaan dan penganggarannya, termasuk daerah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kota Tarakan. Nah, dari hasil penelitian penulis atau peneliti ternyata ditemukan adanya kurang maksimal atau terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Kota Tarakan dari segi konsistensi terhadap perencanaan dan penganggarannya. Nah, sebelumnya perencanaan dan penganggaran Kota Tarakan itu terrefleksi dari beberapa dokumen. Nah, yang pertama itu RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kemudian RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kemudian RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian Renstra atau Rencana Strategi, Reja, Rencana Kerja, RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kemudian RKA, Rencana Kerja Anggaran, dan DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Nah, dari data yang dihimpun melalui PAPEDA atau Badan Perencanaan Daerah Kota Tarakan di tahun 2018 bahwa terjadi inkonsistensi perencanaan dan penganggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan. Nah, ternyata dari investigasi yang atau hasil dari data yang didapatkan melalui Bapeda, ternyata peneliti menemukan adanya inkonsistensi atau tidak sesuai atau adanya tidak sesuai terhadap perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPUTR dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, sebelum itu metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu melalui metode deskriptif kualitatif atau sebuah metode penelitian yang mencoba untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dengan memaparkan dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Nah, prosedur pengumpulan data tentu melalui data primer dan data sekunder yang peneliti lakukan diperoleh dari observasi dengan telah dokumen secara menyeluruh, baik dokumen perencanaan dan penganggaran maupun dokumen yang terkait dengan penelitian. Kemudian dengan instrumen penelitian wawancara terhadap
responden atau informan yang terkait dengan bidang perencanaan dan penganggaran DPUTR serta instrumen kuesioner atau membagikan kuesioner atau berupa pertanyaan yang dalam bentuk draft yang telah disusun atau draft yang telah direncanakan oleh peneliti. Oke. Kemudian pemilihan informal dilakukan secara purposive sampling atau melakukan pemilahan terhadap beberapa tokoh yang dianggap sesuai dengan tema yang dilakukan, tema penelitian yang dilakukan, yaitu dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Nah, teknik analisa data yang digunakan yaitu matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran atau MKPP dengan mensinkronkan program dan kegiatan secara nomenklatur. Oke. Kemudian tingkat inkonsistensi atau konsistensi dari MKPP selanjutnya akan dilakukan in-depth interview atau wawancara yang secara mendalam, baik itu yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Nah, untuk mengetahui apa yang menjadi akar permasalahan dan faktor-faktor kenapa adanya inkonsistensi dari objek penelitian ini, yaitu DPUTR atau Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan. Oke, masuk ke hasil penelitian. Nah, di poin pertama itu adalah konsistensi perencanaan dan penganggaran. Nah, dapat dilihat tabel pertama yaitu matrik konsolidasi antara DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran Dinas PUTR dan Rinja atau Rencana Kerja Kota Tarakan 2018. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bersama bahwa ada beberapa perangkat daerah yang disusun mengenai proporsi anggaran Kota Tarakan secara persentase. Nah, dapat dilihat bahwa ada beberapa perangkat daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, dan terakhir adalah Sekretariat Daerah. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Dinas PUTR itu memiliki proporsi anggaran terbesar yang ada di Kota Tarakan, sementara yang paling rendah itu adalah Sekretariat Daerah dengan persentase 3,57%. Selanjutnya diketahui bersama bahwa Dinas PUTR ini itu merupakan fondasi dalam misi wali kota dan wakil wali kota Kota Tarakan. Untuk misalkan dalam melaksanakan visi dan misi dalam mewujudkan misalkan Tarakan sebagai kota perdagangan, jasa, industri, dalam segi aspek perikanan, pariwisata, dan tentu didukung oleh sumber daya manusia serta infrastruktur yang handal dan misalkan berwawasan lingkungan. Nah, itu misalnya beberapa poin-poin wali kota atau dan wakil wali kota dalam melakukan kinerjanya dan menjadi dinas dan DPUTR menjadi dinas yang menanggulangi misi tersebut, misalkan seperti itu. Nah, untuk tabel kedua dapat dilihat bahwa terdapat persentase porsi anggaran OPD Kota Tarakan tahun 2018. Nah, program misalkan dalam jumlah program kegiatan Rinja DPUTR itu sebanyak 348 program kegiatan. Jumlah program kegiatan DPA DPUTR terdapat 79 program kegiatan. Jumlah program Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat 44 program kegiatan yang konsisten terhadap dokumen pelaksanaan anggaran dengan rencana kerja. Nah, dapat juga dilihat di bagian bawah bahwa terdapat 35 program kegiatan yang tidak sama atau tidak konsisten terhadap DPA
dengan renja, itu dokumen pelaksanaan anggaran terhadap rencana kerja. Nah, ada beberapa poin yang dapat dipaparkan melalui tabel tersebut bahwa terjadi inkonsistensi perencanaan dan penganggaran DPUTR Kota Tarakan. Kemudian terdapat program kegiatan yang tidak sesuai dengan renja atau rencana kerja DPUTR. Nah, dari misalkan presentasi konsistensi RKPD dalam RPJMD itu terdapat 55,0% presentasi inkonsistensi RKPD atau rencana kerja perangkat daerah dalam RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oke, selanjutnya hasil in-depth interview atau hasil dari wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap beberapa tokoh yang menanggulangi tentang proses perencanaan dan penganggaran di DPUTR Kota Tarakan. Nah, yang pertama itu adalah inkonsistensi disebabkan oleh data dan informasi mengenai penyusunan register kurang tepat. Kemudian mekanisme penyusunan register yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian misi yang inkonsisten atau tidak sesuai diikuti oleh tujuan dan sasaran yang inkonsisten pula. Kemudian jumlah program terdapat dalam renja DPUTR berbanding terbalik dengan jumlah program pada RKPD. Kemudian terdapat beberapa program kegiatan yang tidak terakomodir di dalam renja atau DPUTR. Nah, selanjutnya tabel ketiga, rekapitulasi tingkat konsistensi. Nah, dari rekapitulasi tersebut dapat diketahui bahwa yang pertama, tingkat konsistensi tertinggi dengan predikat sangat baik itu terdapat pada konsistensi antara visi rencana atau rencana strategi dengan visi RPJMD dan RPJMD dengan rencana DPUTR. Kemudian yang kedua adalah paling rendah dengan konsistensi sangat buruk adalah konsistensi antara misi rencana dengan misi RPJMD PJMD dan sasaran rencana dengan RPJMD dengan kategori buruk. Next, faktor-faktor penyebab inkonsistensi perencanaan dan penganggaran pada DPUTR. Melalui penelitian terdahulu, Ferdinand dan Diri Burin dalam Jurnal Ekonomi Bisnis menyatakan bahwa faktor-faktor inkonsistensi berdasarkan beberapa perhitungan. Diketahui bahwa kriteria yang paling dominan atau paling direkomendasi secara berturut-turut adalah komitmen, yang pertama komitmen pemimpin daerah, kemudian kapasitas SDM, data dan informasi, komunikasi politik, kemampuan keuangan daerah, teknologi, dan komitmen organisasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Dari penelitian tersebut ditemukan kesimpulan yang pertama, ada beberapa poin bahwa temuan penelitian dari hasil materi konsolidasi perencanaan dan penganggaran MKPP pada perencanaan pembangunan daerah ditemukan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada DPUTR Kota Tarakan tahun 2018 dengan predikat sedang. Kemudian semua dokumen perencanaan dan penganggaran sangat beresiko inkonsisten, baik RPJMD terhadap RKPD, RPJMD terhadap renja terhadap RKPD, rencana terhadap renja, RKPD terhadap DPA maupun renja terhadap DPA. Kemudian dokumen yang perlu menjadi prioritas perhatian adalah rencana terhadap renja karena terbukti memiliki tingkat konsistensi paling rendah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran DPUTR Kota Tarakan tahun 2018 adalah komitmen pemimpin. Misalkan berupa kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan konsistensi dokumen, perencanaan dan penganggaran, kemudian kapasitas SDM, perencanaan dalam perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, kemudian data dan informasi, misalkan data dan informasi pembangunan, misalkan dalam
perangkat daerah itu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, kemudian ada komunikasi politik, legislasi dan eksekutif, misalkan tentang komitmen konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, kemudian teknologi, misalkan dalam mendukung konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta komitmen organisasi terhadap perencanaan dan penganggaran terhadap pemerintah daerah. Nah, terakhir adalah rekomendasi. Nah, konsistensi perencanaan dan penganggaran diperlukan agar pelaksanaan visi misi tujuan dan sasaran kepala daerah tercapai dengan kebijakan berupa: pertama itu adalah meningkatkan kemampuan keuangan daerah, kemudian komitmen pemimpin daerah. Nah, komitmen pemimpin daerah misalkan dalam meningkatkan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang disusun, efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, komitmen terhadap regulasi, penempatan aparat sesuai dengan posisi-posisi yang yang sesuai dengan kapasitas SDM-nya dalam bidang perencanaan. Kemudian juga perlunya data dan informasi untuk mendukung dengan adopsi teknologi perencanaan dan penganggaran yang lebih baik. Oke, berikut daftar pustaka atau sumber-sumber yang membantu dalam penelitian tersebut. Ya, sebelum selanjutnya dalam penelitian tersebut mengenai jurnal yang saya review itu dengan tema analisis perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan studi konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan tahun 2018 yang ditulis oleh Puji Wiono, Ayunting Budiati dan Ilwan. Saya kira itu saja. Sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.